Cerita asal-usul Danau Tes yang membahas tentang asal mula terbentuknya Danau Tes yang berasal dari cerita rakyat Bengkulu. Cerita ini membahas tentang seorang sakti bernama Silidapahit yang setiap ucapannya selalu menjadi kenyataan. Dalam cerita tersebut, Silidapahit ingin membuka lahan persawahan baru dengan cara mencangkul tanah lalu membuangnya ke sungai air Ketahun. Namun, para tokoh adat khawatir tindakan itu akan menyebabkan banjir dan menenggelamkan kampung mereka. Karena itu, mereka mencoba menghentikannya dengan memberi kabar bahwa anaknya telah meninggal dunia. Awalnya ia tidak percaya, tetapi setelah ketua adat sendiri yang menyampaikan berita itu, ia akhirnya percaya dan tanpa sadar mengucapkan bahwa anaknya memang telah meninggal. Karena kesaktiannya, ucapan tersebut benar-benar menjadi kenyataan, sehingga anaknya benar-benar meninggal. Setelah mengetahui hal tersebut, Silidapahit merasa sangat marah dan kecewa. Ia terus mencangkul tanah dan membuangnya ke sungai hingga aliran sungai air Ketahun terbendung. Dari situlah akhirnya terbentuk sebuah danau yang kemudian dinamakan Danau Tes. Selanjutnya adalah identifikasi kosakata dari cerita rakyat. Jenis scaffolding yang akan saya berikan kepada pembelajar asing yang pertama yaitu pemberian gambar dan konteks cerita. Jadi jika saya menjadi seorang pengajar, maka saya akan menampilkan sebuah gambar visual dari Danau Tes dan sungai air Ketahun untuk memberikan gambaran latar tempat. Berikut adalah contohnya. Jenis scaffolding yang kedua yaitu pengenalan kosakata sulit. Jadi, jika saya menjadi seorang pengajar, maka saya akan menjelaskan kosakata sulit menggunakan bahasa sederhana, gambar maupun contoh kalimat. Contohnya, untuk kata membendung, saya akan memberikan sebuah kalimat yaitu tanah yang dibuang ke sungai membendung air sehingga air tidak bisa mengalir. Dengan begitu, pembelajar asing akan lebih mudah memahami apa arti kata membendung. Yang ketiga yaitu membaca secara bertahap. Jadi saya akan membacakan cerita tersebut sedikit demi sedikit sambil menjelaskan bagian yang sulit dipahami oleh pembelajar asing. Keempat yaitu tanya jawab sederhana. Jadi saya akan memberikan sebuah pertanyaan sederhana seperti siapa tokoh utama atau mengapa masyarakat merasa khawatir. Jenis scaffolding yang kelima yaitu diskusi budaya. Jadi saya sebagai pengajar akan menjelaskan budaya menghormati ketua adat dan nilai moral dari cerita rakyat Indonesia kepada pembelajar asing.
Scaffolding yang terakhir yaitu latihan menceritakan kembali. Jadi, pembelajar diminta untuk menceritakan kembali isi dari cerita dengan bahasa yang sederhana agar pemahaman mereka menjadi lebih meningkat.